tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bro bersama Ane Aris Trianto di channel kesayangan kita yang membahas seputar dunia bajing kelapa. Oke bro, di video kali ini gua akan mungkin bisa dibilang ngetes bajing kelapa gua. Coba gua akan masukin tangan gua ke dalam glodoknya. Kan di dalam glodoknya ini kan ada anaknya ya, ada anaknya. Coba akan gua tes nanti tangan gua mau masukin ke dalam. Kata beberapa orang kan kalau seandainya bajing kelapa itu kalau lagi lahiran itu di dalam ada anaknya lebih birahi ya, jadi lebih sensitif nih. Nah ini aneh pegang dia nggak sensitif bro, maksudnya tuh nggak jadi galak, dia tetap jinak. Karena apa? Karena dari basicnya dia tuh emang penanganannya emang dia udah jinak dari yang aneh rawat dari kecil seperti itu. Jadi walaupun pada saat dia lagi birahi atau lagi hamil ataupun lagi dia beranak sekalipun, dia tuh tetap fan aja gitu bro. Kita pegang tuh tetap jinak aja, nggak galak. Itu untuk bajing kelapa aneh ya yang ada di video ini khususnya. Kalau bajing kalian kan aneh nggak tahu, karena masing-masing bajing itu kan beda penanganan, beda pelatihan atau beda cara menjinakannya. Nah jadi mungkin bisa mendapat respon yang berbeda-beda pula oleh bajing kalian masing-masing. Tapi kalau untuk bajing aneh, alhamdulillah ya, untuk karakter dia tuh nggak berubah jadi galak. Nah, karena di video-video sebelumnya aneh juga udah pernah kasih beberapa video ketika dia lagi hamil ataupun ketika dia lagi birahi. Aneh coba buat pegang dia, aneh coba buat ajak main dia, dan nggak berubah jadi galak ataupun nggak berubah menjadi liar. Jadi fan aja gitu, maksudnya baik-baik aja dan nggak ada perubahan sifat. Nah seperti ini. Nah bajing kelapa aneh ini kalau aneh pegang, kalian bisa lihat kan tangan aneh nyampe masuk ke dalam, bahkan bisa ngebelai badannya. Nah seperti ini, walaupun dia sedang melindungi anaknya. Jadi ini di dalam sini ada anaknya bro, di dalam glodoknya ini. Aneh juga belum tahu anaknya ada di bawah. Nah itu dia kakinya kelihatan. Nah jadi kalau buat bajing kelapa jinak itu ketika dia lahiran tetap aja bro dia akan jinak ya, seperti yang aneh lakuin seperti ini. Jadi dia nggak ada respon sensitif ataupun barbar, tapi kita juga harus jaga supaya dia nggak terlalu merasa keganggu. Jadi kita jangan terlalu ekstrim juga megangnya supaya dia nggak merasa terganggu. Kenapa? Bukannya kita takut buat megang dia, supaya si dianya ini nggak stres gitu bro. Kita jaga supaya bajing kelapa kita nih nggak stres, supaya dia masih mau menyusui anaknya. Jadi kita kasih sentuhan-sentuhan hangat aja, kita kasih belayan-belayan hangat untuk mensupport dia. Nah dan juga di video-video aneh di kolom komentar juga banyak yang nanyain, bang bagaimana sih bang cara ternakin bajing kelapa. Nah tutorialnya ataupun tips dan triknya. Jadi buat kalian yang sekiranya pengen ternakin bajing kelapa ataupun ingin mengawinkan bajing kelapa, itu langkah pertama itu kalau bisa kalian tuh cari dari usia anakan yang sejodoh. Jadi usia anakan yang sejodoh tuh dia tuh emang dari kecil udah berdua aja bro, nempel terus berdua. Nah terus gimana bang kalau seandainya itu mungkin dia satu darah ataupun terlahir dari indukan yang sama, ya udah nggak apa-apa bro. Jadi kalian yang penting itu tuh dia udah sejodoh aja, sepasang dari kecil, walaupun nggak dari indukan yang sama juga nggak masalah. Yang penting ketika dia dirawat dari kecil itu dia tuh bisa akur berdua. Nah jadi walaupun dia sekandungan ataupun dia beda kandungan juga nggak masalah bro. Yang penting dia akur aja dari kecilnya. Nah saat dari kecil dia udah akur, kita siapin glodoknya, dikasih glodok, dikasih kain supaya bisa tidur barengan dia berdua tuh. Nah dari kecil. Nah jadi kalau kalian misalnya punya, bang gimana kalau gua melihara 2 betina 1 jantan, itu juga nggak masalah. Yang penting ketiga-tiganya itu akur.
intinya akur itu bro ya. Jadi dia tidur dalam satu glodok itu bisa bertiga. Nah kalau dia tidur dalam satu glodok itu bertiga ataupun dia bisa berdua, nah berarti dia tuh akur. Nah kalau akur gini nanti gampang dia proses untuk perkawinannya, nggak terlalu banyak penolakan. Nah jadi perkawinannya itu si betinanya itu lebih menerima dikawinin oleh jantannya. Nah, ketika dia sudah sejodoh, karena kalau nggak sejodoh itu, walaupun si jantannya ketika jantannya ini lagi birahi, si betinanya ini malah kabur-kaburan dan malah jadi berantem. Walhasil si betinanya malah luka-luka, kena gigitan atau kena cakaran dari si jantan karena si betinanya ini cenderung lebih menolak. Nah tapi kalau si jodoh bahkan dari kecil kita ngerawatnya, jadi dia nih si betinanya ini lebih sedikit penolakannya ataupun nggak menolak dia nanti saat dikawininnya masih jantannya, dan nggak terlalu banyak keributan nanti saat kawinnya, seperti itu bro. Nah udah gitu nanti ketika kalian proses perkawinan itu perhatikan kelaminnya, itu si betinanya itu mulai membesar. Nah ketika si kelaminnya betina udah mulai membesar, nah itu biasanya dia udah masuk masa birahi. Nah masuk masa birahi, perhatikan nanti proses kawinnya, atau enggak nanti kalau udah kawin kalian bisa lihat perkembangan perutnya. Biasanya dia akan membesar dan bulat. Nah kalian bisa lihat di video-video aneh sebelumnya yang mungkin udah pernah aneh share sepotong demi sepotong. Tapi kalau kalian perhatikan, kalian bisa merangkainya itu kalian bisa mengambil benang merahnya dari video-video tersebut, proses tahapan-tahapan ketika bajing kelapa itu mulai dari penjodohan, hamil, dari birahi, hamil, bahkan sampai lahiran. Nanti kalian bisa melihat prosesnya. Jadi kalau memang dari kecil kita udah sering handle jinak, nanti dia akan seperti bajing kelapa ini bro. Jadi mau dipegang pun dalam keadaan birahi, dalam keadaan hamil, dalam keadaan beranak itu baik-baik aja. Maksudnya nggak terlalu sensitif ataupun nggak terlalu galak. Walaupun banyak orang mungkin di luar sana yang bilang, wah itu katanya kalau bajing birahi sensitif, akan ngegigit, akan galak, ataupun saat hamil ataupun saat lahiran akan menjadi galak, sering gigit. Itu sih tergantung cara dia ngehandle sebelumnya. Kalau kita cara ngehandle sebelumnya itu udah emang bener, cara menjinakkan kita bener, ya insya Allah karakter dia pun akan ke kita juga baik-baik aja, nggak ada perubahan. Seperti itu bro. Nah di video ini aneh sekedar berbagi ya untuk masalah mungkin yang mau branding atau berternak dan mau menjinakkan bajing kelapa. Karena menurut aneh video ini di channel Aris Trianto ini yang terlengkap lah bro untuk masalah menjinakkan bajing kelapa, teknik-tekniknya dan juga problem-problem yang aneh bahas di video ini yang terlengkap dari yang aneh tahu ya, daripada channel-channel lain. Oke bro ya. Dan kalian juga bisa lihat di sini perkembangan bajing kelapa aneh, anaknya dari babynya, dari mulai yang di reject ataupun yang tidak di reject. Kalian bisa ngambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang aneh alamin. Oke bro, supaya mungkin video ini bisa bermanfaat buat kalian-kalian yang khususnya buat pemula yang ingin memelihara bajing kelapa dan ingin merawatnya, supaya ke depan bajing kelapa ini bisa naik kelas lah menjadi peliharaan yang aman buat semua orang. Oke, mungkin itu aja bro informasi dari aneh. Selebihnya aneh ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.